الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Pada lafaz bacaan alladzina, nah, di sini apabila kita mendapati alif lam berada di awal bacaan, yaitu kita membacanya dengan bacaan a, meskipun di sini tidak ada harokat, ya, maka kita baca dengan a. Karena di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam, yang mana lam termasuk huruf alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, maka di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, langsung kepada huruf lam yang ditasydidkan. Kemudian pada lafal zina ada hukum tajwid berupa bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian sahabat Quran, hati-hati di dalam pelafalan zalnya. Zal di sini agar dia terbaca dengan baik, itu dengan ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari atas. Zi. Maka alladzina. Hati-hati jangan terbaca dengan allazina. Ini kesalahan yang sering terjadi, diganti dengan huruf zai. Kemudian pada lafal yanquduna ada ikhfa pada lafal nun sukun bertemu dengan qaf. Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar itu jelas, idgham itu dimasukkan sehingga nun atau tanwinnya hilang. Sedangkan ikhfa itu nunnya disamarkan kepada huruf qaf. Dan qaf termasuk huruf yang tebal, maka ikhfanya juga ikhfa yang kita tebalkan. Yanquduna. Kemudian kita tahan gunnahnya. Alladzina yanquduna. Kemudian pada lafal dhad di sini dha, dhi, bu. Nah, pada lafal du sendiri yaitu dhad huruf isti'la dan huruf idbaq yang tebal dan juga pangkal lidah terangkat. Di sini ada bacaan mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian ahdallahi, di sini ada ha sukun yang mana ha memiliki sifat yaitu jarayan wa an-nafas, mengalirnya nafas kita. Ahdallahi. Kemudian pada lafal da ketemu dengan lafal Allah, maka di sini dinamakan dengan lamut tafkhim, yaitu lam yang dibaca dengan tebal lafal Allahnya, yaitu lam tebal. Nah, kemudian pada lafal Allahnya itu kita panjangkan 2 harakat. Di sini juga ada mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian pada lafal mim ba'di ada nun sukun bertemu dengan ba, maka ini kita namakan dengan iklab. Iklab yaitu membalikkan suara nun menjadi suara mim. Maka di sini ditandai dengan ditanda di huruf mim atasnya, dalam rosamnya ada mim kecil di atasnya. Nunnya diwarnai dengan warna abu-abu, menandakan nunnya dianggap tidak ada, diganti dengan huruf mim. Maka membacanya mim ba'di. Nah, ini kita ada 2 cara baca, yang pertama dengan idbaq, yang kedua dengan furjah. Tapi kami memilih untuk membaca dengan idbaq, yaitu bibir kita tertutup dengan rapat. Sedangkan furjah masih ada sedikit rongga mulut bibir kita yang kita terbukakan sedikit untuk dia ada keluarnya nafasnya gitu ya, atau keluarnya suara itu. Sedangkan kalau dia rapat, maka dia merapatkan bibir kita supaya tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian lafal mitsaqih. Di sini adalah lafal mi panjang 2 harakat yaitu mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal sa di sini ada huruf sa, hati-hati jangan terbaca dengan sa, jangan misaqih. Bukan sin, tapi dia sa. Makhrajnya sama seperti dal, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Di sini sa yaitu adanya fathah bertemu alif, itu juga kita hukumi dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal mitsaqihi wa yaqta'un, di sini pada lafal hi ada bacaan mad silah qasirah, panjangnya 2 harakat. Yaitu apa itu mad silah? Mad yang berkenaan dengan ha dhamir. Ini namanya ha dhamir yang berbentuk seperti ini.
Kemudian ditandai di setelahnya ada seperti ini namanya ya kecil gitu ya, atau kita namakan ya kecil. Kemudian selanjutnya wa yaqta'una, pada lafal qaf di sini ada bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf bacaan qalqalah yaitu yang pertama tidak memantulkannya, itu salah. Yang kedua menambahkan hamzah, contohnya ya yang pertama tadi tidak memantulkan, misalnya wa yaqta'un, ini tidak memantulkan. Kedua menambahkan hamzah, misalnya wa yaqta'un, nah ini menambahkan hamzah, ini keduanya salah. Yang betul adalah wa yaqta'u wa yaqta'una. Nah, kemudian pelafal u ada mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan huruf waw. Panjangnya 2 harokat. Kemudian ma amarallahu bih. Di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. Maka di sini panjang untuk ma adalah 4 harokat atau 5 harokat. Ma amaro. Nah, begitu. Kemudian pada lafal Allah tadi lamnya tebal, Allahnya tebal, panjangnya pada lafal Allah 2 harokat yaitu mad tabi'i. Kemudian pada lafal bihi ayyusala itu ada mad silah tawilah, yaitu di sini berkaitan dengan hak dhamir yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka apabila ada hak dhamir bertemu dengan hamzah setelahnya, itu kita namakan dengan mad silah tawilah. Kita panjangkan sebagaimana mad jaiz dan mad wajib, yaitu panjangnya 4 harokat. Kemudian pada lafal ayyusala ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu terjadi ketika adanya nun sukun bertemu dengan ya, salah satu huruf idgham. Cara membacanya, karena di sini idgham artinya memasukkan, maka nunnya dimasukkan ke huruf ya sehingga suara nunnya hilang. Tapi di sini idghamnya idgham nakis, tapi tidak terlalu hilang secara keseluruhan, masih ada sebagian. Maka bukan ayyu tapi ayyusala. Kemudian ayyusala, yusala di sini ada mad tabi'i, dhammah bertemu dengan waw. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Pada lafal pada lafal fa ada fa yang dia sukun, memiliki sifat hamas, maka dibaca dengan mengalirkan nafas. Yuf, jangan yup dengan pa. Ya, tapi dia dengan f gitu ya. Kemudian pada lafal ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw, 2 harokat. Fil ard, pada lafal fil ard ada ada bacaan alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ard di sini ro-nya dibaca tebal, jangan ard, tapi dia ard. Kemudian ada lafal dotnya, maka ketika melafalkannya harus ada huruf dotnya. Fil ard, fil ard, fil ard. Nah, ada huruf dot. Kemudian ulaika. Nah, di sini ada mad wajib muttasil. Adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dia kita panjangkan sepanjang 4 harokat untuk mad wajib muttasil. Waw di sini ditandai dengan sifar mustadir, tidak dibaca. Kemudian humul khasirun, ada lafal lam, alif lam, di sini alif lam qamariyah karena dia alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian kha ada mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Run ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf dan sebelumnya ada huruf mad. Mad arid sedikit. Mad arid sedikit, mad arid disukun sendiri itu terjadi apabila adanya huruf yang disukunkan karena waqaf. Di sini nunnya awalnya berharokat karena waqaf, dia menjadi sukun dan sebelumnya ada huruf mad. Panjang mad arid boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka boleh humul khasirun 2 harokat, humul khasirun 4, humul khasirun 6 harokat. Kita coba ulang. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini jazakumullahu khairan.